Hypernym itu kelompok kata dari umum ke khusus. Di sini udah jelas disebut, contohnya animal. Jadi animal itu adalah kata umum. Kalau animal ya banyak ya, contohnya fish, butterfly, snake, crocodile gitu. Jadi kalau yang dia kata-kata khususnya itu itulah yang disebut dengan hypernym. Jadi cuman kayak kebalikan aja sih. Kalau yang hypernym kelompok kata dari khusus ke umum. Nah ini contohnya apa kalau begitu, selain yang di atas? Hypernym, hyper. Iya, berarti dia kelompok kata yang dari khusus dulu baru ke umum. Bagus, berarti yang hypername-nya adalah HP, netbook, gadget gitulah ya. Ada merek ya. Iya, bagus sekali. Ini sekalian salesnya kayaknya ya, info-info merek. Oke. Yang ini sepertinya sudah tidak ada masalah. Jadi kita lanjut ke kuis, karena biasanya di kuis yang ada masalah ya. Di page 6.25. 6.25. Oke. Ya, di sini find another answer. Jadi kita harus kreatif. Kita nggak melulu tergantung kepada modul begitu. Jadi kalau misalnya nomor 1, hyponym dari restoran adalah apa? Chef sama waiter. Iya benar, tapi yang masak gitu ya. Tapi yang Miss minta adalah jawaban yang lain. Jadi jawabannya dipikirin sendiri. Gitu, selain daripada yang di modul. Bartenders. Emang di restoran semua ada bartendernya, Mbak? Yakin? Kasir, emang ada setiap kasir? Customer pasti ada. Ya ada resto yang nggak laku loh, Mbak. Oke. Service. Oke. Ya, pengalaman ya. Oke, berarti ini adalah menentukan hyponym. Jadi dari yang umum ke khusus. Silahkan, ini giliran lagi deh dari yang pertama. Tadi Mbak Arik nomor 2 berurut ya. Pilih buat jawaban yang lain, gak boleh yang ada di modul. Ya, sebanyak mungkin kalau bisa, sebanyak mungkin. Misalnya bisa lebih dari 1, lebih dari 2 begitu. Nomor 2. Iya, Mbak Arik nomor Mbak sabar. saya lagi info nih. Iya. Mbak Arik 2 dan 3, Mas Tri 4, 5. Kemudian Mbak Dede udah balik belum ya? Mbak Mimi iya 6, 7. Kemudian Mbak Linda 8, 9. Kemudian Mbak Arina 10, 11. Bu Rini ada? Oke, 12, 13. Mbak Mustika 14 dan 15. Ada yang belum kebagian? Ya, sepertinya sudah ya. Please pastikan jangan ada yang salah, karena ini so easy, very easy. Sorry, what? Oh, T-shirt. Oke, good. Cuma bisa satu, Mas? Yo, itu bahasa planet mana, Mas? English, please. Itu dulu, berarti ada satu ya. 5. Focus.
fokus itu maksudnya apa ya Mas? Maksudnya apakah dia alat di dalam kameranya atau trik untuk oh, itu namanya fokus. Oke. Sorry. Viewfinder lens. Atau misalnya bisa kita sebutin bagian dari kamera, lens sudah, shooter, atau kalau tripod nggak mungkin ya, kalau kan ada kayak tripod ya, tripodnya itu. Oke, boleh. Next. Yes, yes. Yes, organ. Yeah. So, sorry? Organ, yes. And then what is your answer? Hair? Okay, okay. Okay, thank you. Yang nomor, yes, yang nomor 3 Mbak. Kayaknya itu gampang. Okay, okay. Okay, good, good, good. Next, next. Yes, Mbak Mimi. Ya, 67. Insect, yes. Good. Yeah, cockroach, yes. Number 7. Good. Yes. Alright, good, good, very good. Next. Yeah, welcome. Next, please. Yes, 8 and 9. Book. Iya, tapi sini sudah ada loh Mbak. Yang berhubungan dengan buku deh, apa kira-kira? Boleh, diary, and then, or maybe paper. Okay, and paper gitu. Okay. Yes, next number 9, fruit. Ini gampang ya. Iya. Okay. Macam-macam lah, banyak lah pokoknya ya Mbak ya. Banana, 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 yes. Dia A-nya setengah. Lanjut, nomor 10. Yes. Good. Cucumber, yes. Sudah ada. Okay, good. Good. Garlic. Yes. Chili, apakah dia masuk ke vegetable? Iya. Okay. Nomor 11. Bird. Itu nama burung ya, atau paling gampang eagle ya Mbak ya, burung elang ya, eagle. Terima kasih. Number 12. Arm. Okay. Good. 13. Okay, but it's good. Number 13. Color. Okay, this is important. Okay, and what is your favorite color? Alright, good. 14 and 15, please. Yes. Okay, good. Okay.
Hello? Number 15? Iya, putus-putus. Radio. Banyak ya, transistor atau iya, apalagi ya yang berhubungan dengan radio, frekuensi. Oke, alright. Iya, battery, karena nggak ada baterai, electric. Okay, that's it about hyponym and hyponym. Any question? No question. All is good. Okay. Yes, what is your question, please? More exam? Okay. 4. Oh, untuk latihan lagi. But I think that's good. I also provide some exercises. Ini juga sediain beberapa latihan lagi mau kita bahas. Tapi ini masih ada untuk prefix dan suffix gitu. Jadi nanti kalau misalnya masih ada waktu kita balik lagi untuk latihan yang formatif ini. Ini grup ya. Nanti untuk yang grup kita move sebentar ya Mbak Mimi. English affixes. Kalau tidak ada pertanyaan tentang yang tadi, kita ke halaman 6.32 English affixes. Jadi tadi seperti yang Miss sebutin, affix itu artinya imbuhan. Kayak di kita kan ada kan, makan tambah me berarti memakan. Pokoknya ada imbuhannya, ada kata-kata yang ditambahkan ke dalam kata dasar sehingga menimbulkan arti baru begitu. Jadi berdasarkan posisi, ini Miss buat huruf besar semua ya capital, ada 2 ya berdasarkan posisinya, ada prefix itu sama dengan awalan, ada suffix sama dengan akhiran gitu. Sampai sini bisa? Bahas di slide 11 kalau di modul 6.32. Jadi seperti yang diulang tadi, untuk imbuhan ini diperlukan agar membentuk kata baru yang menimbulkan arti yang baru juga. Contohnya kita lihat di halaman yang tadi 6.32 ya. Ada banyak itu ya, maladaptation, non-adapter, readaptation gitu. Jadi dari satu kata itu bisa ditambahkan awalan akhiran sehingga dia banyak menjadi beberapa kata yang artinya juga beda-beda. Ada yang bisa kasih contoh selain yang di modul? Kata-kata bahasa Inggris yang dia itu ditambahkan awalan atau akhiran sehingga artinya jadi beda. Recent plus Iya, recent itu adalah kata dasarnya ditambah akhiran atau awalan, Mbak. Akhiran prefix atau suffix? Iya, benar, ditambah suffix ly, jadinya recently. Jadi artinya sudah baru-baru ini. Benar. Yang lain? Formal. Oke, jadi berarti itu tambah prefix atau suffix, Mas. Bagus. Enggak, kebiasaan manggil itu si mbaknya begitu ya, si teteh. Oke, berarti gitu. Oh, kok Mbak tahu? Saya curiga ini. Kenapa? Oh. Waduh, bukan saya yang ngomong ya Mas Tria, nanti urusan diselesaikan di belakang ya. Oke, berarti informal. Jadi in itu adalah prefix ditambah kata dasar formal, dia jadi informal. Bagus. Berarti sudah mengerti. Sorry. Reformation. What is the affix for that word? Kata imbuhannya apa yang ditambahin ya, Bu?
Ya, formation tambah re ya, atau re tambah formation, reformation. Bagus. Ada yang bisa kasih contoh kata yang bahasa Inggris yang ditambah prefix dan suffix, jadi sekaligus. Kalau tadi kan satu-satu nih, kalau ini dia sekaligus ada awalan ada akhiran juga. Jadi membentuk kata baru. Ada yang bisa? Unlikely, satu-satu ya, kita bedah ya satu-satu. Unlikely, jadinya artinya apa, tambahannya apa? Oke, menjadi artinya unlikely. Apa bedanya dengan dislike? Oke, unlikely. Apa bedanya dengan impossible? Berarti itu sudah ada ininya Mbak, maksudnya unlikely berarti seperti sudah masuk ke keterangan cara begitu. Artinya jadi tidak seperti ini lagi, kira-kira begitu. Unlikely tidak, iya, jadi dia sudah ada bukan sekedar unlike lagi istilahnya. Bagus, boleh. Uncomfortable, bagus. Jadi kata dasarnya comfort ditambah awalan un tambah ble ya, ble, uncomfortable. Oke, ada lagi. Information, dari kata dasar apa itu? Form, iya benar, form, iya form. Oke, good. I think sama dengan apa? Iya, akar kata, benar. Akar katanya artinya kata dasar root ya, root of the words. Iya benar, jadi ada awalan plus kata dasar atau akar kata, benar. Invisible, iya benar. Jadi ini tadi contoh sederhana ya, yang kita ditambah awalan prefix, awalan atau prefix, jadi tambah kata dasar, dia jadi ini impossible begitu. Jadi ini sudah termasuk. Kita bisa lihat tabel 3.1 6.34. Silakan dibuka modulnya 6.34. Jadi di situ ada prefix, ada kata-kata, awalan kata, kemudian artinya ada juga, dan juga contohnya. Ada an, ada non, dislike gitu misalnya. Ada semai, ada re. Jadi kalau re itu misalnya ada reformation, rewrite, resend, itu artinya ada pengulangan. Yang nomor 18. Pseudo, false. A pseudo science is a false science. Jadi pseudo itu artinya ada ketidaksesuaian begitu Mbak, ataupun istilahnya ketidaksesuaian atau hal-hal yang tidak benar. Pseudoscience artinya ilmu yang berhubungan dengan hal-hal yang mungkin tidak benar begitu secara sains. Jadi seperti rekayasa misalnya begitu. Dari menyimpang dari logika, iya benar, ada pseudo. Yang mana yang agak asing? Thank you, you're welcome. Mall praktek, makanya ya nomor 14 ada mall praktek, artinya malpractice gitu. Harusnya tidak seperti itu, tapi dia buat seperti itu, jadi ada penyimpangan juga. Nomor 8 pre. What number? Number 10. Number 9 post. Post war. Post itu artinya setelah, war itu perang. Jadi setelah perang. After a war. Iya, after a war. Itu kan ada means after a war. Post itu artinya setelah, war itu artinya perang, Mbak. Jadi kayak misalnya War II artinya perang dunia kedua, World War II perang dunia kedua gitu. Misalnya postgraduate, setelah selesai sarjana, itu postgraduate.
Bisa, ada lagi yang mau? Yes. Yang nomor 12, hyper. Hyper itu berarti berlebihan. Makanya ada hyperactive. Jadi hyper tambah active, hyperactive. Iya, hyperactive. Jadi itu juga sudah ditambahkan dia awalan hyper tambah active. Hyperactive atau hyperacting juga ada ya. Iya. Apanya kerjanya cari perhatian aja, itu hyperacting gitu. Atau hyperprotective. Bisa, atau hypertension. Kan ada kan darah tinggi ya, hyper tambah tension. Hypertension. Apalagi ya, nomor misspell. Miss itu kan artinya tidak sesuai atau tidak searah gitu. Jadi miss tambah spell itu artinya mengeja, berarti ejaan yang salah, ejaan yang tidak sesuai. Sama dengan misunderstanding, makanya ada kita sebutin miss. 16. Aduh, silakan dijelaskan. Iya benar. Thank you for helping me. Oke. Ya, yang secara umum ada 18 untuk yang prefix yang secara umum. Mungkin masih ada lagi yang lain, tapi untuk yang di sini sih seperti ini umumnya adalah ini 18 jenis untuk prefix. Oke, itu untuk sekilas contoh-contohnya. Kita masuk ke latihan page 635. Latihan 2. Jadi kita ini kembali disuruh matching. Jadi memasangkan kata-kata yang di atas dengan yang nomor 1 sampai 10. Ini sekarang kita sudah berhubungan dengan affix, imbuhan. Seperti biasa, untuk mengefisienkan waktu, karena kalau misalnya kita maksudnya tanya satu-satu begitu terlalu lama, ini langsung seperti biasa aja yang tadi, yang merasa tahu jawabannya dijawab, dibaca kalimat kemudian dijawab dan dijelasin gitu. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number 1, okay please. Postscript. Script. Yes. Postscript. Number 1. His speech was full of postscript. What is the meaning? No, it's still wrong. Yes. Postscript itu kan artinya seperti kartu pos begitu, tapi ada lembaran yang bisa ditulisin. No. Okay, number 5 please. He is an re-election. Re-election. What is the meaning?
pemilihan kembali, re-election. Untuk pemilihan kembali. Oke, you got it. Thank you. Next. Ayo, jangan pada tidur. Mana ini? Oh, enggak ya. Lagi mikir. Bagus sekali. I like this class. Number 2, okay. Yeah, what is the meaning? Ketika okay. Iya, around your position artinya balik ke tempat. When you, ketika kamu. Ketika apa? Ya, when you hear the pre-arranged signal. Jadi seperti kayak warning begitu Mbak. Artinya ada alarm begitu. Ada tanda-tanda yang apa ya, istilah menerjemahkannya pre-arranged signal, tanda-tanda awal begitu. Pre-arranged artinya ya, artinya yang lebih dulu dibunyikan gitu loh. Misalnya kan ada alarm tuh Mbak. Jadi misalnya sebelum 5 menit dia sudah dibunyikan begitu. Jadi yang lebih awal kamu harus balik ke posisi ketika kamu mendengar adanya tanda-tanda yang lebih awal begitu. Signal sebelumnya, tanda-tanda yang awal begitu. Boleh? Silahkan. Illogic. Bagus, bisa. Illogic to the subject. Good. Yang lain? Yes. Number 6. I artinya the last, kata yang terakhir Mbak. Iya. Paling cepat. Iya, bagus. Jadi misread dia ya. Alright, good. Yes, bagus. Ada lagi yang belum? Nomor 10 itu bisa illogic, bisa ada jawaban yang lain. Iya, benar. Jadi irrelevant, benar. Tapi kalau di sini jawabannya bisa lebih dari satu sebenarnya. Misalnya when you say is incorrect, misalnya begitu. Iya, jadi kalau misalnya incorrect atau irrelevant atau illogic, artinya kan berarti kita mau nyebutin apa yang kamu sebutin itu nggak logis, artinya nggak logis ke subjeknya, artinya tidak berhubungan dengan subjek, tidak benar kalau misalnya dikaitkan dengan subjek, kurang lebih begitu. Jadi kalau misalnya menurut seseorang misalnya itu tidak logis, ya dia sebut dengan illogic begitu. Atau dia mau nyebutin tidak berhubungan, dia sebut dengan irrelevant. Atau dia mau sebutin tidak benar, dia sebut incorrect gitu. Jadi it's freedom sebenarnya, kita boleh menentukan mana, tapi asalkan masih nyambung dengan kalimatnya gitu.
Bisa, what you say is impossible to the subject gitu. Jadi tergantung si speaker sebenarnya, tapi memang ada yang lebih cocok, ada yang lebih appropriate, ada yang lebih sesuai gitu, tergantung konteks. Oke. His speech was full of kalau menurut Miss sih di sini ya, dari semua pilihan memang yang paling matching itu adalah illogic. Tapi kalau Miss sebagai misalnya disuruh menjawab ini, sebenarnya ini kalimat yang menurut Miss gantung. Karena his speech was full of, iya dia kalimatnya tidak lengkap, ini ambigu gitu. Kita bakalan bingung mau buat apa gitu loh. Merasa tidak, karena his speech was full of illogic. Kalau postscript kan itu yang berhubungan dengan post ya Mbak, artinya kartu pos misalnya begitu. Tapi kalau misalnya tadi dia hanya disebutin script, itu mungkin masih nyambung gitu. Kalau hanya disebutin misalnya script atau notes, itu masih nyambung. Tapi kalau misalnya nomor 1 ini, his speech was full of blank, kemudian sebaiknya ditambah dengan kalimat ini, kalimat supporting sentence, istilahnya anak kalimat. Misalnya his speech was full of blank 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 blank, so so the participants feel bored, misalnya seperti itu. Jadi kita pasti tahu, oh berarti sesuatu yang negatif, speechnya itu pasti nggak bagus, makanya orang-orang merasa bosan, misalnya begitu. Bukan juga sih, iya salah memilih benar. Tapi menurut Bis memang yang untuk soalnya ini sepertinya kurang komplit sih, karena terkesan ambigu. Kan bisa aja kita sebutin his speech was full of irrelevant juga bisa. Kalau misalnya kita mau buat matchingin aja gitu. Yes. Okay, please, we watch him turn down aside, and then what? And then disappear. Yes. Iya, benar sekali. Number 7. 3 kali ya. Yes, number 8 please. Borrows anything, she's far too independent for that. Very good. Jadi udah jelas ya dari kalimat pertama, never borrows anything. Good. Udah berapa Mbak? Udah berapa Mbak poinnya? Tadi si Master dihitungin 3 loh. Kayaknya untuk next meeting gitu aja ya, buat catatan sendiri, ntar hitung sendiri. Irrelevant sudah. Iya. Iya. Postscript. Iya, benar. Dia masuk ke postscript. Nomor 9 kayaknya belum deh. Apa itu jawabannya? It is what? Yes. Stop. Stop. Masnya mau buat rekor nih kayaknya 10 poin ya per malam. Iya.
Lebih ke manajemen ya. Lebih ke budget ya. Ya, yang belum silakan nomor 9. Ini gampang banget. Iya, silakan. Tadi unlikely sudah loh. Dan unlikely sudah, dan juga kalau diartikan nggak sesuai, Mbak. Nggak pas. Bukan jodohnya ini. Prearrange artinya apa emang prearrange? Prearrange itu seperti masih salah. Iya, for me to be there before 8 p.m. Kayaknya begini deh, kalau aku harus sana nyampe jam 8 gitu. Iya, jawabannya impossible. Kayaknya nggak mungkin untukku kalau aku harus nyampe jam 8 gitu. To be what? Really? So we cannot we cannot have a meeting face to face then. Okay, maybe next semester. Yes. I'm still using. Iya, kalau dia ada kata-kata masih berarti kan sedang. Jadi dia harus pakai ing. Misalnya we are learning, kita sedang belajar. Gitu. I am watching, saya sedang menonton. Iya. Present continuous, sedang dilakukan. Loh, ini kok jadi ini kok jadi conversation? The food is delicious atau the food is well taste. Yes. Oke, lanjut ya. Aduh, kita cuma punya waktu 15 menit lagi. Kita move dulu. Oke, ini yang tadi kita belajar yang pertama, prefix, ada awalan dan juga suffix. Iya, untuk akhiran. Jadi yang ini berdasarkan fungsi. Yang tadi kan posisi, ada awalan akhiran, sekarang fungsi. Biar melek ya orangnya. Melek kok, tadi hitung poin aja, tadi udah 3 ya. Yang nomor 1 inflectional, lebih ya, tidak merubah kelas kata. Nah, yang ini istilah aja ya, inflectional artinya tidak merubah kata. Jadi one boy jadi two boys, tinggal nambahin s di belakang dari katanya. One girl jadi two girls, begitu. pakai s ya. Kemudian yang nomor 2, penambahan suffix s pada kata kerja. Nah, ini yang contohnya kalau dia orang ketiga tunggal, tahu kan, she, he, it. Kalau kata kerjanya itu harus ditambah dengan s. I drink coffee. Kalau yang ini berarti he drinks coffee. Gampang lah ya, Mbak. Gampang ya? Gampang banget. Nggak minum kopi. Yang kedua, yang tadi kalau yang inflectional ini tidak merubah kelas kata, artinya dia tetap ya, karena kan tidak berubah, cuman artinya satu anak jadi 2 anak, begitu doang. Kalau yang namanya derivational ini dia merubah kelas kata. Ini tadi yang kita bahas, misalnya dari noun dia bisa jadi ke adjective, bisa jadi ke verb, begitu. Bisa dibuka halaman 6.37 di modul lengkap ya. Asal kita mau baca, Mbak, pasti gampang banget deh pokoknya ya. Di table, iya. benar table 3.2, di situ lengkap sekali. Ada namanya noun suffix, jadi membentuk kata benda. Jadi ingat aja kalau ada kata noun berarti dia itu membentuk kata benda. Halaman 6.37. Di situ sudah lengkap semuanya.
Jadi yes. Dia itu merubah kelas kata tidak? Misalnya work menjadi worked. Apakah dia merubah kelas kata dari noun menjadi verb misalnya atau tidak? Tidak ya. Benar, berarti dia kita masukin ke dalam istilah regular and irregular verbs. Iya. Dia masuk ke situ, dia bukan termasuk ke dalam awalan atau akhiran karena tidak merubah kelas kata. Iya, benar. Coba di selayang pandang dulu yang di table itu, kira-kira ada yang kurang dimengerti atau perlu kita diskusikan. Yes. ing misalnya yang tadi menjadi, ya itu istilahnya Mas sudah sebutin, jadi dia masuk ke gerund. Iya. Jadi semua yang kalau kata-kata ini sudah banyak kelas-kelasnya juga begitu. Karena kalau digabungin ke satu istilah ntar terlalu banyak gitu, dan bahkan itu juga banyak pengecualian gitu. Jadi dia masuk ke gerund. Good. Coba dilihat-lihat. Ada yang atau baru pernah dengar deh, belum ini kayaknya nggak pernah dengar begitu. Sudah selesai dibaca? Ada yang susah? Hello? Yes. Susah. Susah semua ya. Aduh. Iya. Iya, peaceful, wasteful, plentiful. Jadi begini, kalau untuk sederhananya ya, kalau yang teorinya tadi sudah tahu ya, noun suffix berarti dia merubah kata menjadi kata benda. Kalau yang adjektif merubah kata menjadi kata sifat. Kalau yang verb juga begitu, adverb juga begitu. Iya, dari kata keja atau banyak. Iya, benar, banyak. Misalnya yang kita lihat contohnya nomor 1 deh, yang noun suffix itu kan appearance. Jadi itu kan berasal dari kata appear. Appear itu adalah verb. Jadi ditambah dengan akhiran ens menjadi appearance. Dia berubah menjadi dari verb menjadi noun begitu. Bisa juga kita lihat number 7 itu noun juga kan? Yes, yang nomor 8 itu dari kata kelas kata apa? Happy. Right? Jadi written? Ya. Ini maksudnya menulis ya. Dia itu masuk ke regular sama irregular. Iya, benar. Itu write, wrote, written. Jadi kalau yang ada contoh-contoh ini adalah yang memang umum dipakai sebagai akhiran daripada kata gitu loh Mas. Oke, jadi kalau misalnya ini belum terlalu jelas atau kita mau pembahasan lebih lanjut, nanti kita bisa di tanggal 5 gitu. Sekalian juga untuk contoh-contoh sama latihan-latihannya. Gak apa-apa. Nanti kan ada ininya, ada tetap dikasih untuk rekamannya.
Benar, benar. I got it ya. Iya, yang berasal dari akar kata gitu. Setelah ditambah awalan imbuhan dia jadi apa. Jadi sebenarnya sih kalau dulu Miss belajar ini lebih ke hafalan dan latihan gitu. Hafalan dan latihan karena memang ini sudah baku ya, misalnya airan ance, airan ion kita bacanya seperti itu, airan ment, airaness, happiness, loneliness gitu. Kesepian. Iya, lonely sepi. Kalau lonely kan sepi aja. Kalau loneliness kesepian. Jadi gini, saya mau tanya, kalau sepi itu kata sifat atau kata kerja atau kata benda? Sepi. Are you sure? Misalnya gini. Adjective. Ayo. No. Lonely. Lonely. Yang mistanya lonely. Lonely itu, iya, dia itu kata sifat, kata benda, atau kata kerja. Iya, kalau loneliness, benar. Sama seperti happy. I am happy, aku bahagia. Berarti bahagia itu noun, verb, adjective, bagus. Tapi kalau kebahagiaanku adalah kamu, my happiness is you. Jadi happiness itu bagus, dia masuk ke noun gitu. Is you. Biasanya langsung melek ya kalau udah yang begitu-begituan ya. Aduh. Loneliness sama dengan ngenes. Astaga. Lagi puber atau lagi ini ya, lagi PDKT ya, atau di PDKT-in. Yeay, seluruh dunia tahu ya. Pada diundang nggak? Pada diundang nggak? Oke, gimana? Ini perlu kelas tambahan nggak untuk belajar suffix-suffix ini? Perlu ya, kurang mudahnya. Iya, lebih menantang gitu ya. Oke, baik kalau begitu. What? Sempet tidur dulu nggak Mbak nunggunya? Oh, private. You mean like tutoring? Private tutoring? Kalau private sih Miss ada, tapi kalau pas lagi di Taipei, misalnya nanti setelah Miss selesai ngajar, kalau misalnya mau diskusi boleh gitu. Tapi kalau yang online by request lah. By request. Harus request ke Bubble dulu. Oh, maksudnya mau by Skype gitu. Hmm, oh gitu. Hmm, harusnya sih bisa, tapi karena ini mau diupload ke YouTube terlalu berat. Lebih ke masalah teknis sih nanti, karena kan mau diupload ke YouTube. Jadi nanti kalau kita pakai video terlalu berat, makanya dianjurkan hanya pakai suara. Maksudnya untuk yang sekarang ini ada kalau misalnya kita mau video bisa, ada ikonnya kok. Upload, iya susah di upload nanti di YouTube-nya gitu loh Mbak.
Oke, boleh boleh. Nah, jadi kita keep dulu ya karena waktu kita juga sudah almost over. Untuk yang additional class nanti boleh kita bicarakan. Untuk yang ini juga request untuk additional explanation. I will make it more clear. Kita lihat dulu slide berikutnya. Untuk latihannya kita skip saja sekalian nanti untuk kelas tambahan. Oke, jadi untuk project kita hari Minggu tanggal 5 April. Kalau kemarin kita sudah presentasi, ini adalah tugas berikutnya. Jadi yang presentasi kemarin tetap dihitung tugas gitu. Kalau yang sekarang ini tugas berikutnya. Jadi buat teman-teman yang belum bisa hadir nanti tanggal 5 diserahkannya itu seperti biasa ya melalui email. Jadi yang ini gampang. Yang pertama kan kita sudah belajar 6 modul kan, dari 1 sampai 6. Jadi silahkan dipilih satu modul yang dirasa paling, atau satu topik yang dirasa paling paling berguna, paling berfungsi dalam membantu meningkatkan kemampuan dalam membaca. Silahkan dipilih, ditentukan. Jadi besok Miss tunggu apa pilihannya, modul berapa, topik mana. Kemudian nanti Miss akan kasih seperti studi kasus begitu loh. Kalau kita ada penelitian, akan dikasih baik itu berupa soal, baik itu berupa bacaan atau halo? Ya. Ini sudah putus atau sudah nyambung lagi? Oh gitu, berarti tolong ya Mbak ya, dibayar ininya angsuran atau apa gitu. biar nggak putus-putus. Kalau dulu kelasnya Miss bilangnya gitu, kalau sinyalnya nggak bagus bayar dong gitu. jangan di ini. Oke, jadi saya ulang deh kalau gitu. Yang pertama, pilih dari modul 1 sampai 6 topik yang paling dirasa sesuai atau yang improve. Kemudian yang nomor 2, setelah ditentukan, besok ya paling lama Miss tunggu. Silahkan, you can just decide which module you like. I mean your topic. Topiknya aja, judulnya aja. Nanti setelah itu misalkan kirimkan seperti studi kasus, baik itu berupa bacaan singkat, berupa soal atau soal cerita misalnya. Jadi setelah itu nanti silahkan ditanggapin. Setelah itu nanti di Taipei pertemuan kita yang face to face silahkan di share. Bisa? Bagus, jelas ya. Jadi nanti buat teman yang gak hadir di Taipei, tunggu jawabannya dari tugas yang seperti biasa ya, dari email atau dari Facebook boleh. Ya, silakan berarti tulis aja jawabannya Ibu. Ya, me too. Ya, sesuai dengan topik yang dipilih, benar. Jadi ini tujuannya nanti kita ketemu, kita bisa diskusi. Kita ketemu, kita jalan-jalan, kita makan-makan gitu ya. Jadi kita bisa share, ada sesuatu yang baru yang didapat dari teman atau yang dipelajarin gitu. Alright, ada yang masih kurang jelas? No. Ya. Waktunya sudah mau habis. Iya bener. Kalau di kelas reading 2 gak terasa waktunya ya, cepat berlalu. Aduh. Iya, catat juga siapa nih yang bilang ini ya. Langsung ngalahin Mas Tri nanti. Kalau Mas Tri 3 nih langsung plus 3 jadi 6 gitu. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang unclear, untuk selanjutnya nanti kita berarti langsung ketemu ya nanti ya di Taipei ya. Untuk tanggal 5. Betul. Terserah, ini sekreatif mungkin, mau dibuat PPT boleh atau mau dijelasin aja dengan contoh boleh. Yang penting nanti tetap kayak presentasi, tapi ini lebih ke tidak formal begitu, lebih ke sharing aja. Iya, satu orang satu. Satu persatu please, one by one.
Oh, okay. Sure, sure, sure. Alright, thank you. Bye. Ya, jadi ini topiknya satu-satu nanti. Misalnya pilih skimming. Jadi nanti Miss kasih studi kasus yang berhubungan dengan skimming. Setelah itu di-share. Kan nanti ada contoh nih, ada soal kan. Jadi silakan dijawab atau kalau perlu cari contoh silakan dicari contoh gitu. Ya, terserah. Miss ini nggak mau batasin sekreatifnya kita. Gimana biar orang lain ngerti apa yang kita jelasin gitu intinya. Oke, iya, usahakan apa yang kita mhm, mhm, di inbox. Silahkan dikirim, setelah itu Miss kirimkan studi kasusnya, silahkan di selesaikan dan usahakan nanti tujuannya adalah ini kan judulnya Miss buat kan pre-exam. Jadi kan nanti setelah kita selesai belajar akan ada ujian gitu. Jadi ini sekedar sharing ini biar teman-temannya mungkin ada yang belum ngeh, ada yang belum tahu, karena kita sharing kita jadi tahu gitu. Okay, I think if there is no question or there is no comment, so we can stop our class today. I thank you very much. I thank you very much for your attention, your participation. Aduh, lancar banget yang jawab ya. Miss belum selesai ngomong langsung. Kayaknya mau tidur banget nih. Ya udah kalau gitu terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beristirahat, sukses terus sepanjang minggu ini ya. Amin. Iya. Okay, I leave. I'm sorry if I have mistake. Good night. Bye.